Kita sampai hadis yang 178 Pak ya. Baik, kita mulai. Wa an Abi Mahzurah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Mahzurah, semoga Allah meridhai. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allamahul azan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Abu Mahzurah. Apa yang diajarkan? Azan. Fa zakara fihi tarji', maka dia menyebut pada azan fihi, pada azan tarji, diulang-ulang, roja'ah, tarji. Akhrajahu Muslim. Iya, insyaallah dipaham maksudnya. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Allahu Akbar diulang, asyhadu an la ilaha illallah diulang, dan seterusnya. Itu maksudnya tarji. Walakin zakarat takbir fi awwalihi marratain faqat. Tapi pada mulanya Allahu Akbar itu disebut 2 kali saja. Warwahul khamsah fadzakaruhu murabba'an. Hadis tadi diriwayatkan oleh imam yang 5 ya. Kemudian mereka menyebutnya murabba'an. Mereka menyebutnya 4 kali. Ya, bukan 2 kali. Coba ada catatan kaki Pak Jamal. 178. Itu dia. Qauluhu 'allamahul azan minat ta'lim. Sabdanya yang berbunyi 'allamahul azan maksudnya ta'lim, mengajarkan. Ai alqahu binafsihi fi qissat hasiliha, fil qissat hasiluha kama bayanahu Abu Mahzur. Allamahul azan artinya mengajarkan, yaitu menyampaikan. Nabi menyampaikan langsung dalam kisah mengajarkan azan. Hasilnya kama bayanahu Abu Mahzur. Hasilnya seperti dijelaskan oleh Abu Mahzur. Apa itu? Annahu kharaja ba'dal fathi ila Hunain. Bahwasanya setelah penaklukan Hunain, Nabi keluar. Watis'ah min ahli Makkah. Bersama 7 orang penduduk Makkah. Benar. Falamma sami'u al-azan, ketika mereka mendengar azan, apa ini? Adinu istizaan bil mu'minin. Mereka mendengar itu sebagai celaan, ejekan bagi orang beriman. Faqala sallallahu alaihi wasallam, qad sami'tu fiha ula ta'zina insan husnas saut. Rasulullah berkata, aku mendengar di tengah mereka ta'zinu insan. Ta'zin memberi izin kepada orang-orang. Ini apa bacanya nih? Hasanus saut, orang yang bagus suaranya. Jadi bukan husna. Hasan, orang yang bagus suaranya. Fa'arsala ilaina, lalu dia mengirim utusan kepada kami. Apa ya? Fa'azanna rajulan. Kami dengerin satu persatu. Wa kuntu akhirahum, dan aku yang terakhir. Di Abu Mahzurah. Faqala hina azin tu. Maka Nabi bersabda ketika aku azan. Ta'al, sini. Fa ajlasani baina yadayhi. Dia menyuruhku duduk di hadapannya. Famasaha ala nasiyati.
Nabi mengusap ubun-ubunku. Wa baraka alayya salasa marrat. Mengucapkan berkah ya kepadaku 3 kali. Yaitu Allahu yubarik fik. Allahu yubarik fik. Itu mengucapkan berkah 3 kali. Summa kemudian dia bersabda, idhab fa'adhina indal masjidil haram. Pergi sana. Maksudnya ke Masjidil Haram. Terus dia azan di sana. Fakultu. Aku bilang, ya Rasulullah, fa'alimni. Tuh, lagi disuruh ke Masjidil Haram sebelum berangkat. Dia nanya dulu, alim nih. Ajari aku. Al-hadis. Kayak begitu hadisnya. Al-lamani tadi. Wadhakara fihi tarji'. Maka dia menyebut dalam ajaran yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Mahzurah tentang azan, Nabi ngajarinya mengulang-ulang. Tarji'. Ai tarji'u kalimatai syahadatain. Maksudnya mengulang 2 kalimat syahadat. Kan ada syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, diulang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diulang. Wa bihadza istadallal jumhur ala masyru'iyyati tarji'. Atas dasar ini maka mayoritas ulama berdalil, berkesimpulan harus diulang. Disyariatkannya harus diulang. Wa huwal haq, itulah yang benar. Alladzi la muhida anhu, tak ada yang meragukan. Fadzakaruhu, maka kemudian mereka menyebut, mengucap, mengumandangkan sama. Ayat takbir fi awalil azan murabba. Sementara takbir di awalnya 4. Adapun yang 2 itu yang setelah takbir. Ya. Oh, minat tarbi ay 4 marrat. Tarbi arti murabba, murabba artinya 4. Wa huwal mahfuzah min riwayat siqat. Itulah yang terjaga sampai saat ini dari riwayat yang bisa dipercaya. Qalahu sahibus subul. Ini diceritakan oleh pengarang Subul, nama kitab Subulus Salam. Syarah dari Bulughul Maram. Bulughul Maram boleh. Syarahnya Subulus Salam. Subulus Salam disyarah lagi. Namanya Dalilul Falihin. Itu kurang lebih. Ya, kita kembali ke azan. Ke hadisnya, Pak. Problem. Balik ke hadisnya. Nah, ini 179. Jadi 178 menginformasikan bahwa azan 2 kecuali takbir 4. Takbir 4, syahadatnya 2 dan hayya 'alas shalah selanjutnya 2. Ya, 179. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Umira Bilal ayasfa'al adzan. Anas nih yang cerita. Bilal diperintahkan azan genap. Genap bisa 4, bisa 2. Wa ayyutiral iqamah. Kemudian mengganjilkan qomat. Illal iqamah. Nah, saya nggak masuk nih illal iqamah. Mengganjilkan qomat kecuali qomat. Paham maksudnya? Ya. Ya, ntar ada syarahnya.
yakni illa qauluhu qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Muttafaq alaih. Walam yazkur Muslim al-istisna. Sementara pada riwayat Imam Muslim dia enggak menyebutkan kecuali. Walin Nasa'i amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilal. Kalau hadis ini umiro Bilal. Fa'ilnya disembunyikan. Maka fi'ilnya majhul. Tapi kalau hadis Nasa'i, Imam Nasa'i itu disebut amaran Nabi Bilal. Pak, kita lihat catatan kaki ini. Sebab yutrul qoma ilal iqamah ini. Apa ini maksudnya? 179, Pak. Satu catatan kakinya, Pak. Nah, ini dia. Ini dia. Qauluhu umira bil bina lil maf'ul wal amir huwa nabi. Wa qad sarraha bihi fi riwayatin Nasa'i, itu dijelaskan di dalam riwayat An-Nasa'i. Umira ayyashfa'al azan, untuk menggenapkan azan. Genap semua. Ay ya'ti bi kalimatihi syaf'an. Artinya diucap ungkapan azan, kalimat azan genap. Ay masna-masna, dua-dua. Wa yutir al-iqamah ay yufarrid jami'a kalimatiha. Sementara iqamah itu diwitirkan. Illal iqamah wa bayanal murad biha biqaulihi, yakni qad qamatis shalah. Qomat nih umpamanya. Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Itu qomat witir. 2 kali. Iya. Yang ada qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Gitu. Fayaqulu hadhil kalimah marratain. Yakni qad qamatis sholah. Itu 2 kali. Walam yazkur Muslim al-istisna. Imam Muslim ay qauluhu illal iqamah itu enggak ada. Begini maksudnya. Kita lihat fenomena yang ada dalam konteks kali pengucapan kalimat azan. Kalau azan prinsipnya genap. Kecuali Allahu Akbar, 4. Genap juga. Genap dimaksud 2 kali, kecuali Allahu Akbar, 4 kali. Tadi tuh, hadis 188 ya, 78. Yaitu seperti yang kita dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali. Terusnya 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Apa sih yang terakhir? La ilaha illallah. La ilaha illallah sekali atau 2 kali? Sekali. Kali lupa. Kalau masih ragu jangan azan. Azan. Itu namanya syafa'. Lalu qomat, ada 2 versi. Pertama, Allahu Akbar tuh 2 kali. Logikanya gampang. Kalau asyhadu Allah pada azan 2 kali, witirnya jadi sekali. Kalau Allahu Akbar genapnya 4 kali, maka witirnya dibagi 2, jadi 2. Itu alasan bagi yang qomatnya Allahu Akbar 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Nih yang sekali terus kan witir prinsip. Qamatis, saya ulang, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sekali semua. Namanya juga witir. Gitu kata dia. Ya. Tapi yang ini sekarang kita lihat. Illal iqamah. Tuh, kecuali qomat. Saya ulangi. Mas Naman. Wa yutirul iqamah ay yufarridu jami'a kalimatihi. Mengganjilkan kalimat qomat. Pada qomat artinya satu-satu. Semuanya. Illal iqamah. Kecuali pada kata qad qamatis shalah. Iqamah maksudnya di sini pada kata qad qamatis shalah. 2 kali. Qad qamatis sholatu qad qamatis shalah. Iya atau tidak? Ini dia dalilnya, hadisnya. Illal iqamah. Wa bayyana al-murad biha biqaulihi yakni qad qamatis shalah. Dimaksud illal iqamah kecuali kata qad qamatis shalah. Fayaqulu hadhil kalimah marratain. Maka qad qamatis shalah di dalam qomat disebut 2 kali. Ya. Paham maksudnya? Jadi tengah masyarakat nanti ada yang ribut, kita ingat dalilnya ini. Qomat satu-satu. Kecuali, nah ada kecualinya. Kecuali qad qamatis shalah. Koma. Iya. Itu disebut di sini hadis ini illal iqamah. Kenapa? 2 kali. Itu yang kita lihat. Pak Edi masih ingat nggak di Masjidil Haram? Qomatnya gitu. Ya begitu Pak Ustadz ya. Qomatnya satu-satu kan? Ya betul. Iya. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Satu semuanya. Prinsipnya witir. Tapi kalau hadis ini qad qamatis sholahnya 2 kali seperti kebanyakan di Indonesia. Di kita ya, qamatis shalah. Iya, selesai. Kembali ke hadis, Pak. Satu 179 ya. Ya. 80. Terus. Hah? 180. Iya. Iya ini. 79. Ini mah catatan kaki ini. Hadisnya, Pak. Hadis tuh. Nah, Hadis. wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala. Nah, ini udah bukan? Ya ini sekarang 180. 80 sekarang ya? Ya. Iya. Ya betul Ustadz. 100? 180 kan tadi 179. Iya. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ra'aitu Bilalan yu'adzin. Kata Abu Juhaifah, dia berkata, aku melihat Bilal azan. Wa utat bi'ufahu hahuna wa hahuna. Aku ikutin mulutnya ke sini ke sono. Ya. Nengok kanan, nengok kiri, ikutin. Wa isba'ahu fi uzunaihi.
dua jarinya, dua telapak tangannya di kuping. Nah, itu orang azan ini. Lah ini bagian dari hadis. Allahu Akbar. Karena orang azan pada saat itu sekeras-kerasnya mengeluarkan suara agar tak mengganggu pendengaran, ada tutup kupingnya. Tutup. Iya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi sahhaha. Kita lihat Pak catatan kakinya Pak. 180. Nih dia. Qauluhu utatbi'u. Fahu min babit tafa'ul. Tatabba'a. Ya tatabba'u. Atatabba'u jadinya saya salah bacanya tadi. Atatatba'u. Atatba'u. Ya. Tatabba'a. Ya tatabba'u. Atatabba'u. Ya, betulin, benerin kalau yang mau ngasih sakal. Atatabba'u. Sidahnya pada ba. Min babit tafa'ul. Ai anzuru ila fihi. Artinya aku pandang, aku lihat, aku perhatikan mulutnya. Wa atlubu wajhahu. Dan aku ikutin terus wajahnya. Hahuna yumnatan. Wa yusrotan. Hahuna wa hahuna. Berikutnya bawah itu. Jadi nengok kanan, nengok kiri, diikutin tuh. Iya nih dia, yusrotan. Lawa minat talwiyah. Lawa. Lawa artinya nengok, menoleh. Ai amala. Tuh, cenderung, noleh. Walam yastadir minal istidarah. Dan dia tidak muter. Wahuwa dauran ay lam yadur bijumlah badanihi. Tidak berputar dengan seluruh badannya. Dia cukup lehernya aja. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah ke kanan. Hayya 'alal falah ke kiri. Asyhadu an la ilaha illallah ke kanan. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah ke kiri. Diikutin tuh menurut keterangan siapa tadi? Abu Juhaifah ya. Abu Juhaifah. Iya. Iya Pak. Kembali ke hadisnya. 181 berarti. Ke bawah Pak. 81 nih. Wa an Abi Mahzurah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Mahzurah, semoga Allah meridhoinya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajabahu sautahu fa'allamahul azan. Nabi mengagumi suaranya. Suara si Abu Mahzurah. Maka diajarkan azan. Memberi informasi, muazin suaranya yang bagus. Suaranya yang keras. Suaranya yang kencang. Itu yang ada. Muazin suaranya harus bagus. Suaranya keras, sekarang pakai pengeras suara. Yang bagus, makhrajnya. Jangan sembarangan. Bahkan kalau mau ditambahin lagi, yang muda. Orangnya muda. Coba kalau udah tua, udah ompong. Ya, udah ompong nanti salah huruf. Ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah jadi. Hayya 'alas salah, mari kita berbuat salah. Patah patah. Itu yang gitu Islam Nusantara kali. Ada nggak nih catatan kaki Pak? Nggak ada kayaknya ya. 181 Pak. Oh nggak ada. Naik. Iya.
Itu cuma 84 aja langsung. Nah, sekarang 82 sama 83. Wa an Jabir bin Samrah radhiyallahu taala anhu. Dari seorang bernama Jabir bin Samrah, semoga Allah meridhoinya, kala dia berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Idain." Aku sholat Id Fitri Idul Adha bersama Nabi. Ghaira marrah wala marratain, bukan sekali dua kali. Bi ghairi azan wala iqamah. Tuh, masih bab azan. Bahwa Raya Idul Fitri, Idul Adha nggak ada azan, ya nggak ada. Rawahu Muslim. Wa nahwuhu fil muttafaq alaih an Ibnu Abbas. Sama juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih dari Ibnu Abbas. Udah. Kesimpulannya Idul Fitri, Idul Adha memang benar nggak ada azan. Iya. 184. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu fil hadis at-tawil, panjang, fi naumihim anis shalah. Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis panjang, fi naumihim, nah lu, anis shalah. Apa ini maksudnya ini? Dalam tidur mereka terkait sholat. Summa adina Bilal. Azan Bilal. Fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yaum. Kemudian Nabi sholat sebagaimana dilakukan ada setiap hari. Rawahu Muslim. Fi naumihim anis sholah. Apa maksudnya? Azan. Bilal azan. Orang-orang masih pada tidur. Fasallan Nabi. Nabi sholat aja biasa. Nah ini nih yang perlu kita lihat catatan kakinya Pak. 184. Nah itu. Qauluhu fi naumihim anis sholah. Oh, sholatul fajar. Hina ruju'ihim min ghazwati Khaybar. Tidurnya mereka dari sholat. Artinya ketiduran. Kapan itu terjadi? Sholat subuh. Sholat subuh yang mana? Yaitu sholat subuh yang mereka baru pulang dari pertempuran Khaybar. Wa kanu qad nazalu fi akhiril lail fanamu. Dan mereka tiba di rumah udah akhir malam, lalu mereka tidur. Fa'amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan ayyusahir. Bukan ayyusahir, ayyashar. Namun terhadap Bilal, Nabi menyuruhnya untuk menahan tidur. Begadang. Dan tidur. Hatta idza tala'al fajr yuqidhuhum. Sehingga ketika datang waktu subuh, yuqidhuhum, si Bilal bangunin mereka. Wa nama sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu Rasulullah tidur. Summa ghalabat aina Bilal. Kemudian Bilal sendiri ketiduran. Falam yastaiqidhu illa ba'da tulu'i syamsi. Akhirnya mereka semua nggak bangun kecuali setelah terbit matahari. Fa'amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaqtadu rawahilahum hatta yakhruju min dzalikal wadi. Maka Nabi menyuruh mereka semua, rupanya itu bukan di rumah, di perjalanan, untuk mengikuti kafilah mereka sampai keluar dari lembah ini. Fakharaju. Keluar maksudnya melewati lembah dimaksud. Keluarlah. Summa adzina Bilal. Habis itu Bilal azan. Bi amrihi sallallahu alaihi wasallam, atas perintah Rasulullah.
Wa fil hadis dalalah ala syar'iyyatit ta'zin lis salatil fa'itah binaum. Ini memberi dalil boleh syar'iyah azan bagi sholat yang ketinggalan, yang luput karena ketiduran. Idza aradu ayyusalluha jama'atan. Kalau sholatnya mau dilakukan secara berjamaah. Sekomplek ketiduran. Umpama bangun udah jam 6. Termasuk merbotnya. Mabuk. Umpama. Nah ini kalau nggak disosialisasikan nanti jadi fitnah. Iya atau tidak? Dan kita yakin ini nggak dibaca itu di masjid-masjid. Bahkan Nggak ada yang kesiangan. iya, pada umumnya kita sholatnya udah ketinggalan, udah nggak usah azan, qomat aja, gitu kan. Nah ternyata ini gitu. Secara khusus sholat subuh ketiduran. Berarti sholat lain mah memang rada asing juga kali. Dan tertidurnya mereka tadi informasinya baru pulang perang capek banget. Bilal aja yang disuruh jangan tidur, dia ketiduran juga. Tapi ngantuknya termasuk Nabi, bangun udah siang. Akhirnya dalam perjalanan tidak pada saat itu dia azan. Lewatin lembah ini dulu. Udah sampai di sono baru azan. Itu. Iya. Nah, terkait ini menjadi dalil boleh azan bagi sholat yang sudah luput, sudah kelewat. Kelewatnya karena tidur. Itu pun idza arodu. Apabila mereka mau melakukannya dengan jamaah. Kalau tidak ya nggak usah. Ya, kembali ke hadis Pak. 185 ya. Walahu an Jabir radhiyallahu anhu. Dari Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah. Nabi sampai di Muzdalifah. Wa shalla biha al-maghrib wal isya. Jamak nih. Salat maghrib sama isya. Bi adzanin wahid wa iqamatain. Dengan satu azan dan 2 qomat. Maghrib masuk, azan. Sholat maghrib. Selesai, terus qomat. Kayak begitu kalau lagi menjamak sholat. Ya, sholat yang berikutnya itu qomat saja. Nggak usah azan. Ini dia. Ketemu. Qomat. Qomat. Iya, enak nih. Dipraktekin. Wa iqamate. Lagi jalan-jalan. Ya, 186. Walahu an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya bi iqamah wahidah. Ini menguatkan tadi hadis. Nabi menjamak maghrib dan isya dengan satu qomat. Wazada Abu Daud likulli sholah. Redaksi pada hadis Abu Daud, qomat itu likulli sholah, pada setiap sholat. Artinya apa? Kalau azan mah enggak pada setiap sholat. Apalagi kasusnya sholat jamak. Sholat jamak satu qomat. Walam yunadi fi wahidah minhuma. Dan dalam satu riwayat lain, enggak pakai azan. Ya, azan. Ini konteksnya azan tuh sholat berjamaah rame-rame. Bapak Ibu sendirian. Bepergian, safar. Qomat aja. Iya, qomat aja. Qomat sendiri. Udah. Dan azan. Ntar di tempat rest area azan udah. Orang pada ada orang gila katanya lagi. Gila lagi mau azan. Oke. Coba Pak, kita lihat catatan kaki ada tambahan kali. Tuh 85 tuh. Qauluhu Muzdalifah maudhi baina Mina wa Arafat. Tempat antara Mina sama Arafah.
Kalau kita dari Arafah, antara Arafah ke Mina. Mampir di Muzdalifah. Mungut batu. Kalau hemat saya itu haji sekarang udah nggak keruan. Nggak mikirin ibadahnya, tapi mikirin keselamatannya. Ya, ketinggalan apa enggak, aman terjemput. Kalau ketinggalan udah kepikiran tuh, nggak kebayangin. Ya, akhirnya terus apa itu ngantri di pintu gerbang mau keluar. Mobil belum datang. Kasus haji yang belum lama ini kemarin. Luar biasa semerautnya. Baina Mina wa Arafat min ashhari sya'airil hajj. Artinya Muzdalifah itu adalah tempat-tempat syiar haji yang paling masyhur, terkenal. Nggak ada di antara kita umat Islam yang nggak kenal. Kata Muzdalifah itu udah terkenal. Sama di antara umat Islam nggak ada yang kenal Mekah. Nggak kenal Mekah maksudnya. Madinah. Apa namanya? Ka'bah gitu. Ya'tihal hujjaj fi awailil lailil ashir min Dzulhijjah. Para haji datang ke Muzdalifah di awal-awal malam ke-10. Benar. Arafah kan 9. Malam terus habis maghrib tuh. Tuh udah mulai awal ke-10. Maka malam ke-10 posisi ada di Muzdalifah. Ya. Iya. Muzdalifah. Terus pagi ya Idul Adha. Iya. Jamaah haji nggak sunat Idul Adha. Kalau mau sholat ya nggak apa-apa. Habis mobil batu dia habis apa itu melontar ya. Capek Ustadz, ngantuk. Bu, maka hajinya ada yang nggak capek, haji plus. Udah lemas. Haji plus, Bu, batu diambilin, lontar dilempar. Iya benar, udah disediain. Tapi tetap aja Ustadz capek juga, lemes kan ngantuk nggak bisa tidur. Iya, benar. Tuh. Ba'da wukufihim bi Arafat. Setelah wukuf di Arafah. Nggak ada yang nggak capek. Haji itu capek, gitu bahasanya. Fisik. Ya, bukan cuma fisik, semua. Ada fisik, ada harta, ada niat. Akumulasi semua ibadah. Badaniyah, kolbiyah, maliyah. Itu sebutan buat ibadah haji. Iya. Terus yang 186 qauluhu walam yunadi fi wahidatin minhuma ay lam yu'adzin. Enggak pakai azan. Wa hadza yu'arid hadis Jabir. Ini bertentangan dengan hadis Jabir. Coba di bawahnya apa nih ini kalau itu iya nih al-mutaqaddim hadis Jabir yang terdahulu. Warajaha hadis Jabir li'annahu aqwa. Warujjiha kemudian dimenangkan hadis Jabir karena dia lebih kuat. Wali anna hadzal hadis fil adzan lil jam'i bainal maghribi wal isya fil Muzdalifah. Jadi karena hadis ini nggak pakai azan, itu hadisnya sholatnya jamak dan di Muzdalifah jamak tuh. Kalau praktek itu dulu. Praktek sekarang mau kita maghrib dulu dari Arafah. Ya, jamaknya di sana jamak takdim. Kalau mau di Muzdalifah berarti jamak takhir. Kita prosesi pemberangkatan Arafah Muzdalifah, wah kreditnya luar biasa itu. Kalau masuk kerangkeng dulu, ya soal teknis ya. Iya. Fal aula takdimu hadis Jabir. Yang lebih utama adalah mengedepankan hadis Jabir, yaitu ada azan. Lianal musbat yuqaddimu 'alan nafi.
Sebab yang positif itu lebih didahulukan ketimbang yang negatif. Manfi maksudnya. Positif maksudnya ada azan. Kalau Jadi negatif tidak ada utamakan azan. hadis Maka Jabir harus maka ada azan. iya, yang lebih didahulukan adalah yang ada azan. Artinya dalam pengamalan tetap azan. Dan tetap azan maksudnya lagi-lagi konteksnya berjamaah. Iya. Silakan Pak Jam. Ya, terima kasih Ustaz. Silakan. Bung Mira yang Ya Ustadz, tadi saya agak kurang jelas. Jadi kalau kita melakukan sholat jamak, begitu yang misalnya zuhur dengan asar, begitu selesai zuhur, qomat dulu, baru asar gitu ya? Benar, iya. Oh ya. Ya, terima kasih Ustadz. Syukran. Iya. Walaupun sendirian, qomat mah nggak apa-apa. Sendirian, iya sendirian. Itu kan Ustadz kalau jamak gitu kan kita setelah selesai zuhur tuh nggak boleh ada omong-omongan ya, langsung Jangankan qomat gitu. ngomong, sholat sunat udah nggak ada. Karena Jangan kan sunat katanya terputus. Jangan sunat ba'diyah dulu. Itu menafikan jamak. Oh Ya. iya. Iya lah, enggak, saya mau sholat sunat Langsung. umpamanya. Itu mau dia ngatur agama yang ngatur dia. Terus sama ini Ustadz, kalau kita berpergian terus sholat kita di jamak itu nggak perlu sholat sunnah ya? Iya itu tadi. Iya. Jadi langsung ya. Iya. Langsung sholat. Langsung sholat. Baik qobliyah atau ba'diyah. Nggak ada. Nah nggak ada. Itu luar biasa. Bukan mengurangi makna. Bukan mengurangi pahala. Pahalanya tetap. Paham ya? Iya. Pahalanya tetap. Kosor. 4 jadi 2. Pahalanya mah 4. Ya. Qobliyah ba'diyah nggak ada. Itu dianggap ada. Udah dihitung. Oh. Kayak begitu tanggung jawab Allah. Gara-gara aku bilang, aku syariatkan qasar jamak, maka dia jadi nggak qobliyah ba'diyah. Ya aku harus ganti dong. Nah itu diantara yang dimaksud firmannya yang berbunyi innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Tuh ajrun ghairu mamnun. Itu maksudnya diantaranya. Biasa lagi gagah kita ke masjid terus. Terus karena faktor usia bahaya kalau ke masjid, sholatnya di rumah. Itu pahalanya pahala di masjid. Itu namanya ghairu mamnun. Tak dikurangi. Di samping makna lainnya terus mengalir. Seperti halnya kita dengar sedekah jariyah, ngalir itu terus. Ilmu ngalir, wakaf ngalir. Terus sedekah ngalir terus. Si A ngajarin Iqra ke si B. B bisa diajarin lagi ke orang lain. Ke si C. C ngajarin lagi, itu ngalir. Ya. Kalau gitu rugi dong ya Ustaz, seandainya ketika kita masih muda dan kuat nggak sholat berjamaah ke masjid ya. Karena kan nggak bisa dibilang rutinitas itu kan nggak ada jadinya. Iya betul. Akhirnya udah karena nggak sekolah belajar agamanya, terus umroh atau haji, kan sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Berarti sekali ke Masjidil Haram udah ntar pulang nggak sholat juga. Pahalanya masih ada yang kemarin. La haula wala. Ya, syukran Ustaz. Tayo ampun. Ada lagi yang lain.